Jadi Nabi SAW menceritakan tentang surga itu adalah untuk meningkatkan motivasi kita dalam beramal soleh, untuk meningkatkan motivasi kita di dalam mengerjakan amal-amal soleh dan tidak memandang remeh satu kebaikan. Karena surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mahal untuk kita beli dengan amal ibadah kita. Nabi mengatakan dalam satu hadis yang tadi sudah diceritakan bagaimana kenikmatan surga, bagaimana tentang hakikat kenikmatan surga yang tiada tara, yang tidak ada bandingannya. Dan surga Allah ini sangatlah mahal. Kenikmatan yang tiada bandingnya itu sangat mahal. Nabi mengatakan, ala inna sil'atullahil ghaliyah, ala inna sil'atullahil jannah. Ketahuilah bahwa perniagaan Allah yang mahal itu adalah surga. Perniagaan Allah itu sangat mahal, dan ketahuilah perniagaan Allah itu adalah surga. Ala inna sil'atullahil jannah. Itulah perniagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mahal, yaitu surga. Maka kita masuk surga tadi bukan karena amal ibadah kita. Artinya kita tidak dapat membeli surga itu dengan amal ibadah kita. Kita tidak dapat membeli surga itu dengan amal ibadah kita. Tapi kita masuk surga dengan karunia fadlun minallah wa rahmah. Karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi mengatakan tidak ada satu orang pun yang masuk surga dengan amalnya. Tidak juga amal Nabi, kecuali Allah mencurahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal Nabi, ya, amal ibadah Nabi, amal soleh Nabi tidak dapat membeli surga, apalagi amal ibadah kita. Jadi surga itu tidak akan terbeli dengan amal ibadah kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan surga seorang hamba kepada surga, dalam surga dengan karunia dan nikmatnya, dengan karunia dan rahmatnya. Ya, maka dari itu kita tidak tahu sebab-sebab apa seorang hamba itu masuk surga. Ya, yang jelas, ya, tidak akan masuk surga kecuali nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslimah, yaitu jiwa yang muwahhid, yang bertauhid. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan hamba yang muwahhid ini ke dalam surga dengan sebab-sebab yang Allahu a'lam bishawab apa penyebabnya. Maka dari itu kita jangan memandang remeh satu kebaikan. Ya, berapa banyak amal-amal yang terlihat kecil, namun ternyata menyebabkan pelakunya masuk dalam surga Allah yang penuh kenikmatan. Ya, seperti seorang laki-laki yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Nabi SAW mengatakan, anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara minal 'atash, fa akhadha ar-rajulu khuffahu faja'ala yaghrifu lahu bihi al-ma' hatta arwah, fa syakara Allah 'azza wa jalla lahu fa adkhalahu jannah. Ada seorang laki-laki yang melihat seekor anjing memakan tanah karena lapar. Lalu ia membuka sepatu kulitnya, kemudian menciduk air dan memberikannya kepada anjing tersebut hingga membuatnya kenyang. Maka Allah mensyukuri perbuatannya itu dan memasukkannya ke dalam surga. Masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing yang haus. Nah, ada pula yang masuk surga karena menyingkirkan batang kayu dari tengah jalan. Ya, Rasul mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qat'atin min dhahri tariq. Sungguh aku lihat seorang laki-laki mondar-mandir berkeliling di dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi tadi. Dia berkeliling di dalamnya. Mengapa? Disebabkan sebatang pohon yang ia singkirkan dari tengah jalan yang mengganggu manusia. Sepele, kecil, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Gara-gara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkannya ke dalam surga. Dan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, marra rajulin yabi'u bi husni syajaratin ala dhahri tariq, faqala wallahi la unhiyanna an hadha an al-anil muslimin la yu'dihim. Ada seorang laki-laki berjalan melewati sebatang pohon yang melintang di tengah jalan. Kemudian dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan batang pohon ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka karena itu ia pun dimasukkan ke dalam surga. Maka janganlah kita memandang kecil satu kebaikan. Sebarlah nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah manusia. Di samping kita harus menjaga tauhid kita dari kotoran-kotoran syirik. Setelah itu banyak-banyaklah kita berbuat amal kebaikan, terutama mengamalkan sunnah dan berbuat baik kepada manusia. Karena Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang terbaik, yang bermanfaat, yang paling bermanfaat bagi orang lain atau bagi manusia yang lainnya. Jadi kita hendaklah ya bersungguh-sungguh untuk mengejar surga ini dengan banyak-banyak berbuat kebaikan. Karena kita tidak tahu ya, dengan amal apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Jangan sekali-kali kita pandang remeh satu amal kebaikan. Dan tadi kita sebutkan bahwa para sahabat ketika Rasulullah SAW yang menceritakan kepada mereka tentang surga dan tentang penghuninya,
maka mereka akan bersegera, ya sering semangat dan bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini adalah contoh ya bagaimana gambaran generasi salaf dan para sahabat dahulu, kesungguhan dan keseriusan mereka untuk mengejar surga. Ya, Anas bin Malik menceritakan kepada kita bahwa kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Tentunya ini berdasarkan wahyu ya. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi wahyu yang diturunkan kepada beliau. Dan apabila Nabi mengatakan orang ini laki-laki ini penghuni surga, itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan orang itu benar-benar penghuni surga. Lalu muncullah seorang laki-laki Ansar yang janggutnya basah karena wudhu. Ia menenteng sandal di tangan kirinya. Nah, keesokan harinya Nabi SAW bersabda sama seperti kemarin, akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Ternyata yang muncul laki-laki itu juga. 3 hari berturut-turut Nabi SAW mengatakan seperti itu. Dan yang muncul laki-laki itu juga dengan kondisi yang sama. Ia menenteng sandalnya, kasutnya di tangan kirinya, dan janggutnya basah karena wudhu. Maka ini membuat penasaran Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Ya, dia ingin tahu apa gerangan yang membuat laki-laki ini menjadi seorang penghuni surga. Maka ia pun mengikuti laki-laki itu, ya, bertamu berkunjung ke rumahnya. Ia berkata kepada laki-laki ini, ya begitu semangatnya para sahabat dulu ingin mengenal seorang penghuni surga dan ingin masuk surga. Apa kata Abdullah bin Amr? Aku ingin tinggal bersamamu untuk melihat apa yang kau amalkan, hingga aku bisa mengikuti dan meneladanimu. Nah, setelah beberapa hari dia tinggal bersama laki-laki ini, dia tidak melihat sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Amalnya biasa-biasa saja. Ya, maka dia pun bertanya, aku di sini untuk melihat amalmu, tapi aku lihat amalmu biasa-biasa saja, tidak lebih dan tidak kurang. Maka laki-laki itu mengatakan, tidaklah aku beramal selain apa yang telah engkau lihat. Yaitu itulah dia amalku. Namun ada satu hal yang tidak engkau lihat. Yaitu apa? Dia ceritakan bahwa aku tidak pernah mendapati pada diriku suatu kecurangan sedikit pun terhadap seorang pun dari kaum muslimin. Dan aku tidak pernah hasad, ya, sedikit pun kepada seorang pun, ya, dari kalangan kaum muslimin atas kebaikan yang Allah karuniakan kepadanya. Maka Abdullah pun berkata, itulah yang membuatmu sampai kepada derajat itu. Itulah yang menyebabkan dia menjadi salah seorang penghuni surga, yaitu hatinya bersih dari kecurangan, ya, dari hasad terhadap sesama kaum muslimin. Dan demikian juga satu hari Al-Buraidah bin Al-Husayn menceritakan kepada kita bahwa satu pagi Rasulullah memanggil Bilal. Ya, coba lihat, ini Nabi SAW memanggil Bilal dan bertanya, wahai Bilal, apa yang menyebabkan engkau mendahuluiku ke surga? Sesungguhnya tadi malam aku masuk surga, aku memasuki surga, dan aku mendengar suara langkahmu di hadapanku, suara terompahmu, suara kasut kakimu di hadapanku. Maka Bilal berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku melakukan adzan melainkan aku sholat 2 rakaat, dan tidaklah aku terkena hadas melainkan aku berwudu sesudahnya. Jadi amal yang sederhana. Kita tahu banyak sekali jasa-jasa Bilal. Beliau adalah muadzin Rasulullah. Beliau adalah seorang khadim Rasulullah. Tidak pernah absen mengikuti peperangan, ya, gaib, tidak pernah gaib mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Dan banyak lagi jasa-jasa Bilal yang lainnya. Namun ketika ditanya, amal apakah yang paling engkau andalkan di dalam Islam sehingga engkau mendapatkan keutamaan seperti ini, yaitu mendengar suara terompahmu di dalam surga, maka beliau mengatakan, tidaklah aku berhadas melainkan aku berwudu sesudahnya, dan kemudian mengerjakan sholat yang mampu aku lakukan. Sederhana, tapi itu membuat Allah ridho kepadanya dan masukkannya ke dalam surga. Jadi ada sebab-sebab di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, memasukkan hambanya ke dalam surga. Dan kita tidak tahu sebab apa itu. Mungkin sebab yang kita pandang sepele, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah besar. Ya, seperti laki-laki tadi memberi minum seekor anjing, gara-gara itu dia masuk ke dalam surga. Ya, seorang laki-laki yang menyingkirkan gangguan dari jalan, gara-gara itu dia masuk surga. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala masukkan surga, ya, hambanya ke dalam surga itu dengan karunia dan nikmatnya, rahmatnya. Maka dari itu ketika Nabi SAW berbicara tentang surga, para sahabat begitu antusias untuk mengetahui, ya, apa penyebab seorang itu dapat masuk surga, apa gerangan seorang itu menjadi penghuni surga.
Nah demikian pula ketika Nabi SAW bercerita tentang neraka, para sahabat sangat antusias untuk mengetahui apa sebab orang ini masuk neraka. Dia seperti seorang yang berperang gagah berani, dia membunuh banyak musuh dan terluka seluruh sekujur tubuhnya. Tapi Nabi mengatakan, huwa finnar, dia di dalam neraka. Para sahabat hampir tidak percaya, siapakah yang lebih hebat perangnya? Ya, siapakah yang lebih hebat berperangnya pada hari ini selain orang ini? Tapi Nabi mengatakan, huwa finnar, dia di dalam neraka. Dan itu memancing para sahabat untuk mengetahui apa gerangan yang dilakukan oleh orang ini. Mereka mengikutinya, ternyata dia bunuh diri. Dia tidak tahan menahan sakit pada luka di tubuhnya, kemudian dia merebahkan dirinya di atas pedangnya dan dia mati bunuh diri. Nah demikian. Jadi itulah ya, para sahabat begitu antusias untuk mengetahui ketika Nabi SAW bercerita tentang surga dan neraka, menceritakan tentang surga dan neraka. Mereka begitu termotivasi untuk ya meraih surga itu, ya, seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang memotivasi kita semua, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk ya mendapatkan surga, untuk meraih surga, meraih magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi untuk meraih surga ini tidak ada berlambat-lambat, ya, kemudian berandai-andai atau mengatakan taswif, yaitu nanti dan nanti. Ya, segera, karena kesempatan di hadapan kita tidak tahu, dan kita tidak tahu juga dengan sebab apa Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Namun yang jelas dan pasti, jagalah tauhid kita. Itu adalah kunci bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mengharamkan ya surga ini atas orang-orang yang berbuat syirik. Ya, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa dosa syirik, tidak akan masuk surga selama-lamanya. Tidak akan masuk surga selama-lamanya. Nah demikianlah mungkin ya beberapa kita katakan faedah dari cerita tentang surga dan neraka yang sering disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat dan kepada umatnya. Tujuannya adalah untuk memotivasi kita semua, untuk memancing kita semua agar bersemangat dan bersegera, tidak menunda-nunda dan tidak menunggu-nunggu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri dari azab dan siksanya, yaitu neraka jahanam yang menyala-nyala.